Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan tentunya. Karena kita orang yang percaya pada Tuhan dan Tuhan yang akan memelihara dan memberkati kehidupan saya dan saudara. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat di cuplikan, bahwasanya di sana Yahya Waloni berkoar-koar, dan ini sebenarnya video yang sudah begitu lama, tetapi berdasarkan karena ada kasusnya Pak MKC yang sudah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan diproses di Kapolda Bali, kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menuju di Bareskrim, dan saat ini beliau masih dalam proses penyidikan. Nah teman-teman sekalian, diinformasikan bahwasanya Ustadz Yahya Waloni juga sudah dijemput oleh pihak kepolisian teman-teman sekalian, menurut informasi di Cibubur ya. Dia ditangkap di sana. Ya, dia ditangkap. Nah, jadi teman-teman memang masih belum terlalu kelihatan dan juga belum pasti ya alasan apa dia ditangkap ini. Apakah karena memang kasus penistaan agama seperti yang dilakukannya di video tadi, atau ini mungkin punya kasus lain ya sehingga dia ditahan oleh pihak kepolisian. Tetapi teman-teman sekalian, ada banyak sekali di luar sana netizen yang berharap bahwasanya ini karena kasus penistaan agama. Supaya apa? Supaya seimbang dengan apa yang dialami oleh Pak Muhammad Kece ya, yang telah dilaporkan dan begitu kilatnya, begitu cepatnya untuk ditangkap ya katanya. Tetapi menurut informasi teman-teman dari orang terdekat daripada Pak Muhammad Kece ini menyerahkan diri. Karena sudah dia tahu bahwasanya ya cepat atau lambat, karena Wakil Ketua MUI sudah membuat satu video yang menurut saya juga dan menurut banyak warganet itu secara tidak langsung menyuruh untuk bertindak dalam main hakim sendiri untuk mencari Muhammad Kece. Bahkan ada beberapa video juga yang diisukan bahwasanya ada preman legendaris yang sedang incar Muhammad Kece. Dan mungkin dengan ada data-data seperti ini, informasi seperti ini, berita semacam ini teman-teman sekalian, sehingga Bapak Muhammad Kece cari aman lah ya, supaya diproses secara hukum. Dan tentu saja di balik ini ada tujuan tertentu. Ya, tidak lain dan tidak bukan teman-teman sekalian, untuk menelajangin kebohongan para ustadz, menelajangin ya orang-orang yang suka menghina kekristenan selama ini. Nah teman-teman sekalian, nanti kita akan terus berkomentar. Namun sebelumnya mari kita menonton terlebih dahulu apa yang terjadi kepada Ustadz Yahya Waloni yang mulut besar dan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Mari kita lihat, ada cuplikan video yang ada berikut ini. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak? Ustadz. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak? Ustadz.
Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya, cuplikan videonya dari Detik News. Di mana teman-teman sekalian, ya, di sana Yewaloni turun dari mobil dan ketika ditanyakan apakah ditangkap atau tidak, dia hanya memberikan salam corona, teman-teman sekalian ya. Amin tabah, amin tabah. Amin ya Tuhan. Kiranya Ustadz Yewaloni mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini aja sih ya. Karena kenapa kita berharap supaya Waloni ini diproses? Karena memang ini sudah berlebihan teman-teman sekalian. Dan selama ini, ya bertahun-tahun dinantikan kapan Yaya Waloni diproses oleh pihak kepolisian. Dan dikenakan undang-undang ITE karena apa yang dilakukan oleh Ustadz Yaya Waloni sudah melanggar ya undang-undang ITE dan juga apa yang menjadi ceramahnya mengandung unsur sara. Jadi teman-teman sekalian ini kita tidak lagi terkejut jika Yaya Waloni pada waktu itu sudah langsung ditangkap. Tapi sampai pada hari ini baru informasi ini yang kita sudah dapat. Dan saya lihat di media sosial teman-teman sekalian ya para netizen semua itu semua bersorak-sorai atas penangkapan Yaya Waloni. Kenapa kok banyak yang rame begitu ya? Jadi teman-teman kenapa? Ya menurut saya ya ini praduga saya sendiri. Karena selama ini nih Yaya Waloni ini ya melakukan ujaran kebencian, juga menghina agama lain, menistakan kekristenan dan berkata Alkitab itu palsu. Bukan hanya itu teman-teman sekalian. Kalau kita melihat, kita uraikan, kita kumpulkan semua video Yaya Waloni, hampir semua ceramahnya itu berbicara tentang penistaan agama Kristen. Di mana dia mengaku bahwa dia adalah yang mentadbiskan atau melantik para pendeta-pendeta. Jadinya seorang pendeta itu ditentukan oleh tangan Yaya Waloni pada waktu itu. Dan ini dipercayai dan dimakan, diterima mentah-mentah oleh aliansi ulama dan juga para umat muslim ya, yang ada di Indonesia teman-teman sekalian. Dan Yaya Waloni ini dikatakan sebagai dai yang penuh keberanian dan menghancurkan kafir, melawan kafir dengan berani katanya. Emangnya orang-orang Kristen ini punya niat untuk mau berperang kepada Yaya Waloni? Tidak sama sekali. Itu hanya fitnah. Apa yang disampaikan di luar sana bahwa orang Kristen punya visi misi untuk menghancurkan Islam. Itu omong kosong. Itu sama sekali tidak benar. Kekristenan diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kasih. Tuhan kami, Yesus Kristus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu. Ini ajaran Kristen. Pertanyaannya secara pribadi, apakah saya bahagia? Mungkin teman-teman semua atau yang dari Muslim mungkin nonton channel ini, video kali ini, ya menontonnya. Apakah saya bahagia dengan Yaya Waloni ditangkap kalau ini benar nanti informasinya? Ya, sama sekali tidak. Itu tidak menguntungkan saya, juga tidak menguntungkan kekristenan. Tetapi yang diuntungkan adalah umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam akan terlepas dari kebohongan-kebohongan Yaya Waloni. Kalau ternyata ya setelah sudah diproses dan nanti akan diungkap bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Yaya Waloni merupakan kebohongan semuanya. Dan itu akan menguntungkan umat Islam. Kalau kami Kristen dan secara pribadi ini tidak akan menguntungkan saya. Silakan dia berkorban di luar sana. Selagi saya bisa menjawab apa yang dituduhkan oleh Yaya Waloni. Selagi saya bisa meluruskan apa yang disampaikan oleh Yaya Waloni. Dan juga para mu'alaf yang lain. Saya lakukan. Hanya itu saja. Kami tidak perlu dia harus ditangkap, harus dia disiksa, harus dia mati, dilaknat oleh Allah ya. Tidak teman-teman sekalian. Justru kami berdoa agar Yaya Waloni mendapat pertobatan. Kuasa Tuhan mengubahkan Yaya Waloni kembali. Ini doa kami. Tidak mengutuki Yaya Waloni. Nah, apakah merupakan sebuah kebanggaan ketika Yaya Waloni akan diproses? Ya, secara manusia begitu. Kenapa? Karena memang orang-orang Kristen yang membahas tentang agama Islam, membacakan Al-Quran, semua diproses. Semua ditangkap. Yang baru-baru Bapak Muhammad Kacek. Ditangkap teman-teman sekalian. Diproses. Dianggap sebagai penista agama. Dan bagaimana dengan Yaya Waloni yang selama ini. Bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Juga
mereka tidak ditangkap. Makanya warganet, para netizen, para subscriber ya, yang menantikan munculnya video-video terbaru teman-teman sekalian, berbahagia ketika diinformasikan Yaya Waloni sudah ditangkap oleh Bareskrim. Karena apa? Maka terasalah bahwa keadilan itu sudah mulai ada bagi negara kita. Bukan hanya kaum minoritas saja yang ditindas. Sedikit-sedikit sudah ditangkap, sedikit sudah dilaporkan lalu ditangkap. Tapi juga kepada kaum mayoritas. Sehingga mereka tidak berpuas semenang-menang. Ada begitu banyak di luar sana lagi. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Nandar, ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ustadz Muncir Situmorang. Ya, ada Ustadz Felix, Ko Stephen Indra Wibowo, ada Ustadz Nandar. Ya, ada Ustadz yang begitu banyak lagi teman-teman sekalian. Yang terus menghina kekristenan. Bahkan yang baru-baru ini teman-teman sekalian. Goldian Boy channelnya saat ini. Sebelumnya Goldian Simbolon. Dia memakai lagi gelar Pendeta Abednego. Sampai saat ini dia masih promosikan Pendeta Abednego-nya. Tapi marga Simbolonnya dia sudah hapus teman-teman sekalian. Karena takut dengan orang Batak. Nah ini apakah juga dibiarkan? Ya, jadi saya harap dengan ditangkapnya Ustadz Yaya Waloni ini, maka yang lain-lain juga akan menyusul. Ya akan menyusul. Dan harapan kita lagi teman-teman sekalian, secara pribadi saya punya harapan supaya Yaya Waloni ini diperhadapkan dengan Bapak Muhammad Kece. Ya, supaya sama-sama kita oke saja. Kita pun ya di grup ya dengan teman-teman kita sempat berkata bahwasanya tidak usahlah diproses, tidak usah ditangkap. Muhammad Kece tidak usah ditangkap, Yaya Waloni tidak usah ditangkap. Tapi maksudnya begini, diberikanlah sebuah diskusi. Ya, bisa diperhadapkan di sana. Muhammad Kece dengan Ustadz Yaya Waloni. Dikawal oleh pihak kepolisian supaya menunjukkan kebenaran ini. Gitu. Itu juga silakan. Boleh. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Tanpa harus ada penghinaan di antara kita. Ya, tidak ada dusta yang harus disampaikan ke publik. Seperti yang dilakukan oleh Yaya Waloni dan kawan-kawan. Tidak perlu. Teman-teman sekalian, mari kita membaca apa yang disampaikan di Bareskrim ini. Ya, ditulis oleh Detik News. Ya. Tim Bareskrim Polri menangkap Yaya Waloni. Yaya Waloni ditangkap di kawasan Cipupur. Berdasarkan informasi yang dihimpun detik.com, Kamis 26 Agustus 2021. Hari ini teman-teman sekalian ya. Yaya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Wadir Tipit Siber Kombes Himawan Bayu Aji. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Benar kata Dirsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat diminta konfirmasi soal penangkapan Yaya Waloni. Yaya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Lihat teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini bukan dari agama Kristen, mungkin PGI, PGLI atau MUKI atau API atau ASKRI yang melaporkan Yaya Waloni. Bukan. Karena kita bukan anak kecil. Kita bukan orang yang memang sedikit lapor. Tidak. Tapi apa yang menjadi hujatan Yaya Waloni, kami meluruskannya lewat konten-konten di YouTube Kristen. Termasuk di channel TV Laskar Kristus ini. Kita meluruskan. Bukan melaporkan. Kita punya hak melaporkan. Punya untuk melaporkan. Tapi perhatikan di sini. Beritanya. Yang melaporkan adalah masyarakat cinta pluralisme. Soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yaya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Pelapor tersebut tertuang dalam laporan polisi LP nomor LP-B-087-4-2021 Bareskrim. Yaya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan garing atau antar golongan SARA pada Selasa 27 April. Dalam kasus ini Yaya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Memang betul. Channel Tridatu ini banyak mempromosikan tentang ustadz-ustadz yang membahas ayat-ayat Alkitab. Dalam video ceramah itu, Yaya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut
mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A Junto pasal 28 ayat 2 dan garing atau pasal 156A KUHP. Jadi teman-teman sekalian, itulah beritanya. Entah ini benar atau salah nantinya, tetapi ini sudah diinformasikan oleh Detik News. Dan jika hal ini benar, ya mari ya kita sama-sama menjaga keamanan ya. Kiranya dari pihak Muslim juga menerima kenyataan ini. Jangan main demo. Jangan serang lagi itu Bareskrim Polda di Jakarta ya, mungkin mau demo lagi sana sini. Tidak perlu ya. Serahkan kepada pihak yang berwajib kalau kita mau fair. Gitu ya. Jadi biarkan Muhammad Kece juga silakan. Biar diproses secara, kalau dia nyata harus dipenjarakan. Orang Kristen ketika mau ditangkap, mau dipenjarakan teman-teman sekalian. Itu bukan celaka buat kami. Itu merupakan kebahagiaan buat kami. Tuhan kami Yesus Kristus berkata, berbahagialah kamu jika kamu disiksa, jika kamu dipenjara, jika kamu menderita karena nama Yesus. Ini kebanggaan buat kami. Dan kami harus berkata sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagi kami, bahkan secara pribadi, bagi saya, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan bagi kami. Kami mati dalam kebenaran. Kami mati dalam memberitakan Injil. Ya, bukan karena demo. Bukan karena kami menghalalkan darah orang yang bukan beragama Kristen. Kami tidak mati karena itu. Bukan karena kami mencuri. Bukan karena kami bersengkokol dengan teroris. Sehingga kami ditangkap dan kami dibunuh. Tetapi kami ditangkap, kami dibunuh, kami disiksa, kami mengalami penderitaan. Karena kami memberitakan Injil. Yaitu tentang kabar baik. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah jalan menuju ke sorga. Jadi teman-teman sekalian, kiranya hal ini diterima oleh saudara-saudari saya yang Muslim. Kalau Yahya Waloni ini benar-benar ditangkap. Jangan berkata ini diskriminasi terhadap ulama. Ini penyiksaan terhadap ulama. Tidak. Ada berapa pendeta-pendeta, ada berapa orang Kristen yang sudah dipenjarakan. Kami tidak pernah teriak demikian. Bahwa ada diskriminasi terhadap para pendeta. Tidak. Termasuk kasus Muhammad Kece ini. Yang kemarin ditangkap di Bali. Kami tidak demo. Tapi kami menghadapinya dengan kepala dingin. Karena kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan hal ini. Jadi teman-teman sekalian, puji nama Tuhan. Mari ya kita terus menyebarkan kebenaran. Kiranya nama Tuhan kita terus dimuliakan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.